Pernahkah kamu berada dalam sebuah acara? Mungkin pertemuan kantor atau kumpul keluarga. Lalu seseorang mulai bertanya hal-hal umum seperti, "Kerja di mana sekarang? Lagi sibuk apa? Atau cuacanya panas banget ya hari ini?" Bagi sebagian orang, percakapan seperti itu terasa seperti pemanasan sebelum masuk ke topik yang lebih seru. Tapi bagi sebagian yang lain, hal itu justru terasa begitu menyesakkan. Mereka mungkin hanya diam, tersenyum sopan, menjawab seperlunya, tapi di dalam hati berharap waktu bisa berjalan lebih cepat. Jadi, pertanyaannya, mengapa small talk, sesuatu yang tampak begitu ringan dan sederhana, bisa terasa begitu melelahkan bagi sebagian orang? Ternyata, ada alasan psikologis di baliknya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada orang yang membenci small talk karena cara kerja otaknya memang berbeda. Mereka tidak terhubung melalui percakapan yang dangkal. Dalam psikologi, ini disebut high need for depth atau dorongan kuat untuk membangun hubungan yang bermakna. Bagi mereka, percakapan seputar cuaca atau pekerjaan tidak memberi rangsangan emosional atau intelektual yang cukup. Rasanya seperti memakan makanan tanpa rasa. Bisa dilakukan, tapi sama sekali tidak memberikan kepuasan. Mereka butuh percakapan yang jujur dan natural tentang mimpi, ketakutan, pengalaman hidup, atau hal-hal lain yang benar-benar membentuk diri seseorang. Kelompok kedua adalah mereka yang membenci small talk karena punya pengalaman sosial yang negatif di masa lalu. Mungkin mereka terbiasa merasa canggung, dinilai, atau salah bicara di depan orang lain. Akibatnya, small talk menjadi situasi yang penuh tekanan. Karena sifatnya yang spontan dan cepat, orang-orang dengan sensitivitas kecemasan sosial biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses kata-kata dan merumuskan respons. Sayangnya, small talk tidak memberi ruang untuk itu. Mereka jadi takut terdengar aneh, terlalu kaku, atau bingung harus merespons apa. Akhirnya, small talk terasa seperti sebuah rintangan yang menguras energi. Selanjutnya, ada juga orang yang sudah terbiasa nyaman dengan sunyi. Bagi mereka, keheningan bukanlah sebuah kekosongan, tapi justru sebuah tempat untuk berpikir dan bernapas dengan tenang. Ketika small talk muncul, itu justru memutus alur pikiran mereka. Otak mereka jadi harus bekerja ekstra untuk sesuatu yang mereka anggap tidak penting. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan introvert cognitive rhythm, ritme mental yang cenderung lebih lambat, namun lebih mendalam. Dan yang paling menarik adalah kelompok keempat. Mereka yang sebenarnya tidak membenci orang, tetapi membenci formalitas. Small talk seringkali terasa seperti sebuah ritual sosial yang tidak jujur. Pertanyaan yang diajukan seolah tidak benar-benar butuh jawaban yang tulus. Tawa yang terdengar dibuat-buat. Senyum yang terasa dipaksakan. Ketidaktulusan inilah yang membuat small talk terasa begitu berat bagi mereka yang sangat menghargai keaslian. Lalu, apakah ini berarti mereka tidak bisa bersosialisasi? Tentu saja tidak. Banyak di antara mereka justru sangat pandai membangun hubungan. Selama pembicaraannya memiliki arti, mereka bisa berbicara berjam-jam tentang satu topik yang mereka sukai, tetapi merasa kewalahan ketika harus berbicara 2 menit tentang hal-hal yang tidak penting. Jadi, jika kamu adalah salah satu dari mereka, ingatlah bahwa ini bukan sebuah kelemahan. Ini hanyalah cara otakmu bekerja. Kamu tidak antisosial, kamu hanya mendambakan koneksi yang lebih jujur dan mendalam. Kadang-kadang, dunia memang terasa terlalu bising dengan percakapan tanpa makna, dan mungkin saja kedalaman yang kamu miliki adalah hal yang membuatmu istimewa. Kalau kamu merasa relate dengan pembahasan ini, tekan subscribe. Kita akan terus membahas psikologi manusia dengan cara yang sederhana, dekat, dan mudah dipahami, tanpa menghakimi, tanpa menggurui, hanya memahami. Terima kasih sudah menonton.